Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Diki, mahasiswa yang sedang bertugas di klinik pada hari ini. Baik Ibu, sebelumnya saya izin sambil mencatat ya Bu. Ibu punten, nama Ibu siapa ya Bu? Tina Priliana. Iya, Tina Priliana, dipanggil Ibu Tina ya Bu? Iya. Usianya berapa tahun Bu? 31 tahun. 31 tahun. Perempuan ya Bu tentunya. Ibu pekerjaannya apa Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu sudah menikah Bu? Sudah memiliki anak Bu? Sudah. Ya, ada berapa? Satu. Ada satu. Baik Ibu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Saya mengalami sakit pada bagian payudara sebelah kanan. Oh iya, baik. Sakit pada payudara sebelah kanan. Ya. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan keluhan yang Ibu rasakan untuk mengetahui penyebab ataupun penyakit yang Ibu rasakan seperti itu Ibu. Sakit pada payudara sebelah kanan. Ibu, apakah ada benjolan di payudaranya? Iya. Iya. Sudah sejak kapan Bu? Sejak 6 bulan. Iya. Ukurannya sebesar apa Bu? Dulu. Sebesar bola kelereng. Dulu sebesar bola kelereng. Sekarang? Sebesar bola pingpong. Oh, berarti membesar ya Ibu. Lalu apakah sakit Bu? Iya. Oh iya, sakit. Lalu Ibu dari putingnya Bu, apakah ada keluar cairan Bu? Iya. Iya. Itu keluarnya gimana Bu? Spontan secara tiba-tiba keluarnya? Iya. Iya. Itu warnanya seperti apa Bu? Warnanya putih. Warnanya putih. Putih. Lalu Ibu waktu melahirkan usia berapa tahun Bu? 30 tahun. 30 tahun. Sekarang sedang menyusui Bu? Iya. Iya. Ibu pertama mens berapa tahun Bu? 11 tahun. 11 tahun. Belum menopause kan Bu sekarang? Iya, belum. Ibu apakah mengkonsumsi pil KB Bu? Iya. Iya. Lalu dalam keluarga Ibu ya, baik ibu dari Ibu sendiri ataupun ayah dari Ibu ataupun saudara kandung dari Ibu, apakah ada yang mengalami kanker payudara ataupun kanker lainnya? Tidak. Tidak. Lalu Ibu apakah terdapat benjolan lainnya di bagian tubuh yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Lalu Ibu punten, apakah Ibu merasa sakit pada tulang Ibu, baik itu di tulang belakang ataupun di tulang paha Ibu? Tidak. Tidak. Lalu Ibu apakah terdapat sensasi seperti perut Ibu tuh kayak terisi penuh gitu? Penuh gitu? Tidak ada. Tidak ada. Lalu Ibu apakah Ibu ada batuk ataupun sesak napas? Tidak ada. Tidak ada. Ada sakit kepala yang hebat juga? Tidak ada. Tidak ada. Lalu Ibu sebelumnya Ibu apakah Ibu pernah dioperasi payudara? Belum pernah. Belum pernah. Lalu Ibu apakah pernah diradiasi pada bagian dada seperti di kemoterapi ataupun rumah Ibu dekat dengan sutet seperti begitu? Tidak ada. Oh iya. Baik Ibu, setelah saya melakukan anamnesis barusan, untuk memastikan lebih lanjut, saya akan melakukan pemeriksaan fisik di mana nantinya Ibu akan masuk ke dalam ruangan sebelah sana. Ya, Ibu apakah setuju Bu? Ya, baik. Silakan Bu sebelah sana. Ya. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan terhadap payudara Ibu untuk mengetahui apakah terdapat gangguan pada payudara Ibu. Mungkin dalam prosedurnya nanti saya meminta Ibu untuk membuka baju dan membuka bra dari Ibu. Apakah Ibu setuju? Ya, setuju. Ya, baik silakan Ibu. Sementara Ibunya duduk pada kursi pemeriksaan, saya akan memastikan terlebih dahulu privasi dari Ibunya terjaga dengan cara ruangannya dalam keadaan yang tertutup, sudah ditutup tirainya dan ditemani oleh perawat perempuan. Lalu dipastikan juga pencahayaannya sudah baik, sudah bagus, seperti begitu. Lalu sebelum pemeriksaan dari payudara ini, kita juga menilai terlebih dahulu berat badan dari ibunya ditimbang terlebih dahulu, tinggi badannya, lalu tanda-tanda vitalnya setelah sudah dilakukan pemeriksaan head to toe examination. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan payudara di mana yang pertama saya akan mempersilahkan terlebih dahulu dari ibunya ini untuk duduk secara tegak dengan tangan berada pada di samping badannya seperti begini. Selanjutnya saya akan menilai terlebih dahulu lokal status dari pasien ini dimulai dari inspeksi dari payudaranya terlebih dahulu. Dimulai dari dilihat ukurannya apakah sama atau tidak, simetris atau tidak, lalu dilihat juga dari konturnya apakah terdapat abnormalitas atau tidak, lalu dilihat dari struktur kulitnya
dari kulit dari payudaranya, apakah terdapat pembesaran atau thickening, penebalan seperti begitu, lalu apakah terdapat edema atau tidak, lalu apakah terdapat diskolorisasi dari payudaranya dibandingkan antara kiri dan kanan, lalu dilihat apakah terdapat retraksi dari kulitnya juga itu sendiri, dan dilihat apakah terdapat ulkus atau tidak pada payudaranya. Lalu dari payudaranya kita lihat juga dari putingnya, dilihat apakah terdapat retraksi atau tidak, erosi atau tidak, serta apakah terdapat krusta, serta dengan apakah terdapat cairan atau tidak dibandingkan antara kiri dan kanannya. Lalu setelah itu saya akan meminta pasien untuk mengangkat kedua tangannya di atas kepalanya. Ya, diangkat di atas kepalanya, lalu dinilai juga, dilihat diinspeksi seperti tadi, dilihat dari payudaranya dan dari puting susunya. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi terhadap pasien. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada payudara dari pasien, di mana pemeriksaan palpasi ini harus dilakukan dalam posisi pasien ini terbaring pada ranjang pemeriksaan, dan kita berada pada bagian kanan dari pasiennya, sebelah right bedside dari pasiennya. Nantinya saya akan melakukan palpasi dengan menggunakan kedua tangan saya pada payudara dari ibu, dimulai dari yang normal terlebih dahulu, memutar searah dengan jarum jam, lalu dilihat apakah terdapat benjolan ataupun penebalan dari payudara dari ibu. Kita mulai terlebih dahulu. Dipalpasi dengan menggunakan dua tangan dari yang normal terlebih dahulu. Tadi mengeluhkan yang kanan, berarti dimulai dari yang kiri. Dipalpasi searah dengan jarum jam. Ke seluruh lapang pandang dari payudaranya. Lalu sekarang ke yang kanannya. Sama, dipalpasi searah dengan jarum jam. Dan jika misalnya terdapat benjolan ataupun pembesaran, diidentifikasi dari ukurannya, konsistensinya, lalu permukaannya apakah kasar atau tidak, lalu bentuknya, batasnya, serta apakah benjolan tersebut dapat digerakkan atau movable atau tidak, serta apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Ya, jadi Bu, jika misalnya ada sakit, bilang ya Bu, saya tekan. Lalu selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada puting susu dari ibunya dengan secara gentle, lalu dilihat apakah terdapat cairan yang keluar atau tidak. Nah, setelah dari putingnya itu sendiri, sekarang ke bagian tail dari breastnya itu sendiri, dilihat juga sama pemeriksaannya. Palpasi juga. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk duduk dengan tangan berada pada bagian samping dari pasien, dan selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian aksila dari pasien, di mana untuk aksila kanan dari pasien saya akan mempalpasi dengan menggunakan tangan kiri, sedangkan untuk yang aksila kirinya saya akan melakukan palpasi dengan tangan kanan saya, seperti begitu. Dipalpasi apakah terdapat nodul atau tidak. Jika misalnya terdapat nodul, diidentifikasi ukurannya, konsistensinya, dan jaringan di sekitarnya. Lalu tidak lupa juga diperiksa dari nodulnya di infraklavikular dan supraklavikular juga. Ya, baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai dan Ibu sekarang bisa menggunakan pakaian Ibu lagi. Dan baik Ibu, pemeriksaannya telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah Ibu, untuk hasil pemeriksaannya ini memang ditemukan benjolan pada bagian payudara kanan dari Ibu. Nantinya saya akan melakukan rujukannya terhadap Ibu ke vaskes yang lebih lanjut. Nah Ibu, sebelumnya juga Ibu juga dapat melakukan pemeriksaan ini secara mandiri oleh Ibu sendiri setelah siklus menstruasi Ibu berakhir. Nah, di mana nantinya Ibu dapat berdiri di depan cermin untuk melihat apakah terdapat perubahan kulit dari payudara Ibu, apakah terdapat tonjol atau tidak, dan Ibu juga dapat meraba bagian payudara Ibu untuk melihat apakah ada tonjol atau tidak. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti, Bu? Ya, baik. Terima kasih, Ibu.